Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang baru yang berjudul Kebenaran Injil untuk Pergumulan Masa Kini. Nggak akan ada satu buku yang akan kita pelajari, tetapi ini eksposisi tematik. Artinya kita menggali secara mendalam satu tema tertentu, tetapi sebagai dasar utamanya tetap pada teks Alkitab yang utuh dan kontekstual. Artinya kita bukan kumpulkan ayat-ayat untuk mendukung poin kita, bukan. Tapi kita akan ambil satu teks Alkitab utama dan kita melihat tema itu diangkat, dibahas dan dijawab oleh teks itu secara konsisten. Ya, kita akan melakukannya 12 minggu, saudara ya. Jadi kira-kira 3 bulan. Nah teman-teman, saudara-saudara, kita hidup di tengah zaman yang dipenuhi dengan suara, bising sekali. Suara dari sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, algoritma, opini yang tidak henti-hentinya. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, semua mencoba mendefinisikan siapa kita, apa yang penting, apa yang layak dikejar. Jadi dunia menawarkan banyak solusi, mindset yang baru, nilai baru, teknologi baru. Tetapi kenapa dalam pergumulan kita manusia modern tidak makin damai, tidak makin tenang, tapi makin overthinking, makin stres, makin anxiety? Ternyata masalahnya bukan dari luar, saudara. Bagaimana kalau masalah kita lebih dalam daripada yang kita sadari? Kebenaran yang kita butuhkan bukan sesuatu yang baru, saudara, tetapi yang sudah ada sejak semula, yaitu Injil, firman yang hidup, kasih yang menebus, kebenaran yang mentransformasi. Itulah sebabnya kita akan berjalan bersama-sama selama 12 minggu ke depan, melihat ulang pergumulan di zaman ini, mengenai identitas, mengenai seksualitas, mengenai power, komunitas, keadilan, melalui lensa yang tidak berubah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Injil Kristus. Ternyata semua pergumulan modern kita akan kita lihat dalam terang firman Tuhan dan kekuatan Injil yang kekal. Jadi seri ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi membebaskan hati saudara, menata ulang kasih saudara, mengkalibrasi hidup saudara, dan menuntun saudara ke arah masa depan yang lebih baik. Nah, dunia terus berubah, tapi satu hal yang tidak berubah, yaitu Injil yang tetap menjadi jawaban bagi pergumulan terdalam setiap manusia. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, hari ini saya akan bicara tentang kebahagiaan. Dan hari ini karena hari ini adalah hari Pentakosta, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Yesus, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah karya Roh Kudus. Maka saya akan menaruh judul dari khotbah saya adalah kebahagiaan sejati di dalam Roh Kudus, ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca yang ganjil, saudara akan baca yang genap, ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Saudara pernah nggak sih kepikiran hidup ini sebenarnya ngejar apa sih, saudara? Pernah nggak saudara merasa udah punya banyak? Maksudnya bagi orang-orang yang mungkin sudah cukup sukses dalam hidup, tapi kok ngerasa kosong. Bagi saudara yang mungkin belum punya banyak, saudara ngejar supaya punya banyak. Nah, mungkin saudara bilang, kalau aku sudah nikah, aku pasti bahagia. Bagi saudara yang single. Nanti kalau sudah saudara yang single udah nikah, kalau aku punya anak, aku pasti akan bahagia. Punya anak satu, anaknya perempuan, aku pengen punya anak laki. Kalau aku punya anak laki, aku pasti akan bahagia. Keluarnya perempuan lagi, ya saudara ya. Oh, mungkin aku punya anak 3, aku pasti akan bahagia. Akhirnya punya anak laki. Nah, saudara, go on and on. Supaya anakmu sekolah, nanti saudara anakmu sekolah jadi orang, katanya kan begitu, saudara ya. Terus habis itu kalau sudah jadi orang, kapan anakmu nikah, kapan kamu mantu? Nggak selesai-selesai. Akhirnya hidup itu seperti game Mario Bros. Ya, naik level, ketemu sama bos baru, nggak game over, terusan.
Dan ironisnya di dunia yang katanya paling bebas, paling maju, paling melek digital, kita justru hidup di generasi yang paling cemas, paling stres, paling kesepian di dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang manusia masih salah kaprah tentang satu hal, yaitu kebahagiaan. Kita pikir bahagia itu soal perasaan. Kita kejar kebahagiaan kayak kita ngejar kupu-kupu. Semakin kita kejar kupu-kupu itu semakin terbang tinggi. Tapi Mazmur 1 berkata bahwa kebahagiaan itu bukan kupu-kupu. Kebahagiaan itu adalah akarnya yang menentukan. Dan akar itu bukan soal apa yang saudara rasakan, perasaan saudara, tapi di mana saudara ditanam. Dan kita akan belajar, karena hari ini adalah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara masih ingat, buah Roh Kudus salah satunya apa? Kasih, sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Jadi hari ini kita mengingat bahwa di dalam hari Pentakosta, buah roh itu adalah sukacita. Roh Kudus bukan cuma hanya ngasih saudara bahasa roh, dia datang untuk menanam dirinya di dalam hati saudara, di dalam aliran yang hidup, supaya saudara bisa bahagia, punya sukacita. Kalau saudara ditanam di tepi aliran air, yaitu oleh Roh Kudus, maka musim kering pun kalau datang dalam hidup saudara, saudara masih menghasilkan buah. Jadi poin saya ada 4 saudara. Kebahagiaan itu mungkin, yang kedua, kebahagiaan itu bukan tentang keadaan. Kebahagiaan tidak datang saat dikejar, dan kebahagiaan dimulai dengan keputusan. Kita akan mulai yang pertama. Kebahagiaan itu mungkin, ya. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Mazmur 1 berkata begini, berbahagialah orang yang, ya kita baca tadi. Mazmur 1 dibuka bukan dengan perintah berusahalah berbahagia, enggak. Tetapi berbahagialah, ada deklarasi. Kata berbahagia di situ penuh sukacita. Artinya terpenuhi, artinya puas. Berbahagialah orang yang melakukan hal-hal ini. Artinya memiliki kebahagiaan itu possible. Bisa kok kita bahagia. Nah, kenapa kok ini penting? Saya coba berikan sedikit fakta ya, kenapa kok poin ini penting. Mari saya jelaskan. Saudara, kalau saudara punya masa kecil yang bahagia, kalau ada orang bilang MKKB, masa kecil kurang bahagia, gitu saudara ya. Tapi kalau saudara punya masa kecil yang bahagia, itu ada pandangan ekstrim. Ya, yang pertama ada 2 pandangan ekstrim. Saya selalu bilang dunia ini punya pandangan ekstrim. Yang pertama adalah pandangan naif, saudara. Kalau masa kecilmu bahagia, bahagia itu wajar. Semua orang pasti bisa bahagia. Kalau kamu nggak bahagia, itu yang salah ya kamu. Karena semua orang pasti bisa bahagia. Kalau kamu nggak bahagia itu salahmu sendiri. Kamu yang merusak hidupmu sendiri. Kita pikir kebahagiaan itu alami. Default of life is happiness. Ini pandangan naif, saudara. Nah, kalau saudara punya masa kecil yang kurang bahagia, mungkin saudara mengalami susahnya kehidupan, saudara dari broken home, rumahmu pernah mungkin disita, atau mungkin saudara punya keluarga yang selalu kesulitan keuangan, dan kamu dengar orang bilang, kamu tuh harus pinter, kamu tuh harus rajin supaya kamu bisa bahagia nanti. Seiring dengan waktu, kamu coba pinter, kamu coba rajin. Tapi saudara sadar bahwa kebahagiaan itu susah banget daripada bayangan kita selanjutnya, seharusnya. Dan apa yang terjadi? Saudara punya pandangan sinis. Bahagia itu ilusi. Bahagia itu gak mungkin bisa terjadi. Hidup itu susah, penuh dengan masalah. Jangan berharap terlalu tinggi, nanti kamu kecewa, ya saudara. Nah saudara, siapa bilang ini adalah pikiran saya saja? Tidak saudara. Kalau saudara lihat sastra Shakespeare, sastra dunia, saya ambil contoh Shakespeare tentang kebahagiaan yang mencerminkan ekstrem ini. Much Ado About Nothing, itu salah satu karya Shakespeare. Dia bilang hidup itu drama indah yang berakhir bahagia. Semua masalah bisa diatasi, semua persoalan pasti selesai. Itu yang bagus. Tetapi dia juga menciptakan karya seperti Hamlet atau Macbeth yang bilang hidup ini penuh tragedi, hidup ini penuh penderitaan, hidup ini penuh kekecewaan, tidak ada akhir bahagia yang sejati. Makanya saudara bisa lihat di sini, ekstrim ini ada di Disney juga. Disney bilang, oh you will live happily ever after.
Tapi saudara juga bisa lihat banyak sekali karya-karya film-film yang bilang gak ada kebahagiaan itu. Nah mungkin Anda punya ekstrim ini. Anda yang mana? Apakah saudara percaya bahwa bahagia itu mungkin? Atau mungkin saudara bilang gak mungkin lah bahagia. Saudara, Tim Keller pernah berkata begini, kita memulai hidup dengan berpikir bahwa kebahagiaan itu hal yang wajar, dan kita mengakhirinya berpikir bahwa kebahagiaan itu mustahil. Saudara tahu nggak, dunia modern berusaha membuat kita untuk mengejar kebahagiaan dengan menjanjikan kamu punya opsi banyak sekali, kamu punya convenient banyak sekali, kamu semuanya serba praktis. Tetapi yang kita rasakan makin banyak stres, cemas, dan lebih sedikit damai. Saudara, kalau dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, orang yang paling banyak akses itu sekarang adalah saudara dan saya. Saudara mau tanya apa-apa tinggal buka apa? ChatGPT. Ya kan? DeepSeek. Kita memiliki akses lebih luas. Orang yang paling sehat itu sebenarnya sekarang. Orang bisa hidupnya umurnya 90, 100. Hidupnya lebih panjang. Teknologi paling canggih itu sekarang. Tapi apakah saudara semakin bahagia? Tidak. Bahkan menurut penelitian WHO dan Harvard, tingkat depresi dan kecemasan meningkat pesat di generasi digital. Kenapa kok kita tidak bahagia? Mungkin Anda dari grup naif dan Anda mengalami kesulitan dan tidak naif lagi. Anda belum pesimis, tetapi Anda jadi lebih realistis. Nah, ini jalan tengah. Anda nggak naif, tapi Anda nggak sinis. Dulu aku percaya bahagia itu wajar, tapi sekarang aku sudah mengecap kehidupan. Wah, sekarang tidak ada kebahagiaan itu. Belum tentulah, kita realistis aja. Tapi saya mau memberikan sebuah proposisi kepada saudara, bahwa ada jalan ketiga, yaitu apa? Pandangan Injil. Karena Mazmur 1 berkata, orang yang bahagia itu bukan orang yang punya banyak teknologi atau pilihan, tapi orang yang tahu di mana hatinya harus berakar. Dan pandangan Injil ini lebih tinggi dari realistis. Dia tidak sinis, tidak menganggap kebahagiaan itu ilusi, tapi dia juga tidak naif, tidak menyederhanakan kebahagiaan. Mazmur 1 memberi lensa yang counter cultural. Bahkan maksudnya begini, kalaupun kamu mengalami penderitaan, kamu masih bisa berbahagia. Kalaupun kamu mengalami pergumulan, kalaupun air matamu keluar, kamu masih bisa punya sukacita. John Piper di dalam salah satu bukunya pernah bilang begini, firman Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi menjanjikan kebahagiaan atau sukacita yang tidak dapat dicuri oleh penderitaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ini yang menjadi tesis saya hari ini. Nah, pertanyaannya kan begini, kalau kebahagiaan sejati di dalam Injil itu mungkin kita alami, kenapa kok banyak dari kita tidak memilikinya? Oke, kita masuk di dalam poin yang kedua. Kebahagiaan itu bukan tentang keadaan. Ayo baca sama-sama. Kita tadi udah baca, tapi kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 3. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang apa? Ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan di sini, Mazmur 1 ayat 3 menggambarkan orang yang berbahagia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Pohon itu punya akar, akarnya menjangkau sumber air yang terus mengalir. Bahkan di tengah musim panas atau kekeringan sekalipun, pohon ini tetap hidup, tidak layu. Saudara, pohon mengalami berbagai musim. Pohon tidak selalu berbuah, tidak selalu hijau kalau ada di 4 musim. Ya saudara ya, kalau saudara pergi ke tempat-tempat yang 4 musim, ada musim fall, pohonnya daunnya kelihatannya kuning, merah, kering kelihatannya. Tapi pohonnya masih hidup. Dan yang membuat pohon itu hidup dan mati itu bukan musimnya, tetapi akarnya. Akarnya menjangkau sumber air yang terus mengalir, bahkan di tengah musim panas atau kekeringan sekalipun. Nah, perhatikan di sini. Kesalahan terbesar kita adalah kita mencari kebahagiaan dalam situasi kita, dalam keadaan kita.
Kita pikir kebahagiaan kita tergantung sama keadaan hidup yang nyaman. Tergantung sama akun BCA kita, tergantung sama tubuh kita, tergantung sama keadaan kita. Sehingga begitu ada musim kering, musim badai, ada kegagalan, ada financial problem, ada masalah relasi, saudara nggak bahagia. Saudara pohonnya malah layu. Kita mengharapkan kebahagiaan itu datang dari luar ke dalam. Tapi Alkitab mengatakan kebahagiaan itu dari dalam keluar. Bukan dari musim di luar, tetapi di mana akar kehidupanmu. Kehidupanmu berakar di mana? Pohon itu mungkin tidak selalu berbuah, tapi daunnya tidak layu. Ini gambaran stabilitas rohani, saudara, bukan kesuksesan eksternal. Perhatikan saudara, kebahagiaan sejati tidak tergantung musimnya, tapi tergantung sumbernya. Orang berinjil bukan orang yang tidak pernah menderita, tetapi orang yang menarik kekuatan dari sumber yang tidak kelihatan di dunia, meskipun dia bisa mengalami pergumulan dan penderitaan. Saudara, hidup pasti akan mengalami kekeringan. Hidup pasti akan mengalami badai. Kegagalan pasti ada. Emangnya kita manusia super nggak pernah gagal? Tapi pohon yang ditanam dengan baik dan berakar di tepi aliran air tidak akan layu, bahkan di dalam penderitaan. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 6-7a berkata begini, aku tahu hal ini membuatmu sangat gembira. Bahasa aslinya rejoice, berbahagia. Teruskan yang putih, 1, 2, 3. Walaupun kamu harus menderita dalam berbagai macam cobaan untuk sementara waktu. Ayat 7, tujuannya apa? Cobaan-cobaan ini menguji imanmu dan membuktikan bahwa imanmu sungguh nyata. Wow. Jadi firman Tuhan bilang apa? Meskipun kamu banyak cobaan, kamu masih bisa berbahagia. Karena kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang terjadi padamu, tetapi siapa dirimu, identitasmu, kepada siapa hatimu berakar. Kalau saudara menaruh identitas saudara, mengakarkan dirimu, identitasmu pada hal-hal yang fana, yang mudah tergoyahkan, ya gak heran hidup kita gak bahagia. Karena segala sesuatu tergantung pada keadaan. Semua yang terjadi pada kita. By the way saudara, bahasa Inggris tentang kebahagiaan itu happiness. Saudara tahu happiness akar katanya apa? Akar katanya apa saudara? Hap itu kata happy, itu itu happening. Artinya you're happy if what's happening is good. Kamu bahagia, kamu sukacita, happy, itu kalau segala sesuatu baik-baik saja. Tapi kata Alkitab tentang bahagia itu joy. Katakan sama-sama joy. Itu artinya apa? Sukacita yang bukan berasal dari happening. Joy itu dari dalam, dari identitas. Hati yang berakar kepada Tuhan. Perhatikan saudara, kekristenan bukan senyum palsu, tapi tentang sukacita yang tetap ada bahkan ketika air mata kita mengalir. And by the way, logikanya begini saudara. Kalau saudara mempelajari ilmu botanika, pohon yang kuat, itu gini saudara. Kekeringan, pada waktu kekeringan datang, pohon itu akan, kita kekurangan air nih. Apa yang terjadi? Akar dari sebuah pohon akan masuk lebih dalam lagi dan mencari air. Dan kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, maka dia akan semakin berakar. Meskipun ada kekeringan, dia akan tetap mendapatkan air. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara berakar pada tempat yang tepat, maka penderitaan apapun akan membuat iman dalam hati kita semakin kuat. Karena kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara mengakarkan hatimu kepada uang, itu nggak ada airnya. Kalau saudara mengakarkan hatimu pada performamu sendiri, maka saudara akan kecewa. Pohon dalam kekeringan makin kering musimnya, makin dalam akarnya. Nah saudara, kebahagiaan Injil itu bukan kebahagiaan dangkal. Bukan hanya sekedar ketawa ketiwi, suka bercanda,
selalu ceria, bukan itu. Tetapi sukacita yang permanen, bahkan kalau mengalami tragedi. Saudara tahu, kalau saudara pengen tahu your joy itu real atau tidak, kebahagiaanmu itu asli atau palsu, bagaimana saudara meresponi tragedi? Kalau ada tragedi dalam hidupmu, orang yang merasakan kebahagiaan dan sukacita asli dari Tuhan masih bisa bilang Tuhan baik meskipun ada tragedi di dalam hidupmu. Masih bisa punya damai dan sukacita bahkan di tengah tragedi. Orang Kristen yang masih bisa memuji Tuhan bahkan di tengah-tengah penderitaan, itu bukan delusi, bukan delulu, tapi itu adalah hidup yang berakar di tempat yang benar, saudara. Nah, apakah sukacita kita tergantung sama musim hidup kita yang terjadi sama kita atau kepada sumbernya? Apakah hati saudara sudah berakar di dalam Tuhan atau mudah terombang-ambing? Tanpa penderitaan kita tidak akan pernah mengalami sukacita Tuhan. Musim kering dalam kehidupan justru membuat kita menancapkan akar lebih dalam ke dalam Tuhan dibandingkan sebelumnya. Saya mau tanya sama saudara, kapan saudara semakin rajin berdoa? Kapan saudara semakin rajin cari Tuhan? Biasanya kapan? Pada waktu saudara banyak masalah. Betul atau tidak, saudara? Kapan saudara semakin Tuhan tolong aku? Saudara mulai dulu doanya sambil tidur-tiduran, tiba-tiba sekarang saudara berlutut beneran. Seakan-akan gara-gara berlutut Tuhan menjawabmu, begitu saudara ya. Tetapi kenapa kok kita begitu? Karena penderitaan itu membuat kita semakin cari Tuhan. Nah, bersyukurlah hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami banyak pergumulan. Jangan kecewa, justru cari Tuhan. Karena ini masuk ke dalam poin yang ketiga. Kebahagiaan itu tidak datang saat dikejar. Coba kita lihat sama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 tadi yang kita sudah baca. Ya. Baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu. Nah, perhatikan saudara, kebahagiaan sejati bukanlah tujuan utama, melainkan kebahagiaan itu hanyalah byproduct, hasil sampingan dari mengejar sesuatu yang lebih besar, saudara. Tidak dikatakan di sini berbahagialah orang yang mengejar kebahagiaan, tidak. Tapi dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Nah, Taurat itu perjanjian lama, kita terjemahkan dalam lensa perjanjian baru. Orang yang berbahagia adalah orang yang cari Tuhan, cari kebenaran. Dan apa hasilnya? Kebahagiaan akan datang sebagai hasil yang datang dengan sendirinya, saudara. Jadi terbalik kita itu. Orang yang berusaha mengejar kebahagiaan justru nggak bahagia, saudara. Banyak orang ya hidup berdasarkan prinsip, sing penting aku happy. Pernah ketemu sama orang gitu? Mungkin saudara salah satu yang ngomong kayak begitu. Banyak orang bilang, yang penting aku happy lah. Wis talah, sing penting kita happy-happy aja. Kan sering begitu ya saudara. Nah, ini penyebabnya. Saudara tahu, gara-gara saudara ngomong kayak begitu, hatimu, yang penting aku happy, kamu rela korbankan imanmu, kamu rela korbankan persahabatanmu, kamu rela korbankan janji nikahmu, kamu rela korbankan integritasmu demi kebahagiaan instan, demi seks, demi cuan, demi kesenangan duniawi. Sing penting aku happy. Saudara, Mazmur 1 ayat 4 dikatakan, orang fasik itu kayak gitu. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mazmur 1 mengumpamakan orang fasik, orang yang tidak cari Tuhan, orang yang tidak suka firman, orang yang berjalan dalam nasihat orang fasik, berdiri jalan orang berdosa, duduk di dalam kumpulan pencemooh. Gambarannya itu seperti sekam. Sekam itu adalah kulit luar gandum yang tidak dapat dimakan dan dianggap sebagai limbah. Sekam itu kosong, sekam itu ringan, rapuh, diinjak hancur, saudara. Berterbangan kemana-mana ditiup angin.
Itulah orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak berakar di dalam Tuhan, yang menaruh identitasnya pada hal-hal yang fana. Sekilas hidup seperti sekam, tampaknya enak. Kenapa? Ringan, fleksibel, cepat, tapi gampang hancur, rapuh, tidak menghasilkan apapun, tidak berakar. Saudara, banyak orang tidak sadar sedang hidup seperti sekam, orang fasik. Kita mengejar validasi, kita mengejar pujian manusia, kita mengejar performa, semua yang terlihat hebat di luar, tapi jiwa kita kosong, gampang terpukul, gampang kehilangan arah, gampang stres, anxiety, depresi, putus asa. Saat apa? Musimnya berubah. Begitu zaman gak enak dikit, langsung munting, saudara. Itu yang terjadi. Nah, pertanyaan yang penting di sini, apakah hidup saudara seperti pohon yang berakar di tepi aliran air, atau hidupmu seperti sekam? Apakah saudara sedang berakar atau saudara sedang terbang diombang-ambingkan, ditiup oleh angin? Kalau kita menjadikan kebahagiaan menjadi tujuan utama, saudara, justru kita akan kehilangan kebahagiaan itu sendiri dan kehilangan Tuhan pada saat yang bersamaan. Saya tahu pasti saudara ingat sekali ayat yang sering dikutip di mana-mana yang jadi hafalan banyak orang. Matius 6 ayat 33. Tetapi, ayo baca sama-sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, terus orang-orang bilang, mangkaneta cari Tuhan supaya semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tapi kamu gak cari Tuhan karena kamu cari semua itu tadi. Betul saudara? Apalagi sebaliknya juga benar saudara. Kalau kamu tidak kejar Tuhan dan kebenarannya, dan kamu kejar semua yang dikejar dunia, semua yang kamu kejar itu justru akan hilang. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, aim at heaven, you will get earth thrown in. Aim at earth, you will get neither. Carilah surga, maka dunia akan diberikan sebagai bonus. Tetapi jika tujuanmu cari dunia, kamu kehilangan dua-duanya. Nah, dasar manusia, saya baru ngomong-ngomong orang Surabaya ya. Tapi kalau orang manusia lah, bukan cuma orang Surabaya. Nek ngono rumusnya kayak ngono ya. Nah, akhirnya apa? Wah, aku tak golek surga supaya dunia diberikan kepadaku sebagai bonus. Jadi akhirnya saudara cari Tuhan karena mau dunia. Itu juga salah. Bukan itu maksudnya, ini salah kaprah. Begini ya, saya kasih pertanyaan untuk mengecek, saudara itu cari Tuhan karena Tuhan, atau saudara cari Tuhan gara-gara pengen dapat dunia? Pertanyaannya begini, apakah kamu datang ke gereja karena Tuhan itu indah, atau karena kamu hanya ingin hidupmu lancar, berkatmu lancar? Kalau kita mendekati Tuhan supaya kita bahagia, maka kita sedang menyembah berhala-berhala palsu agamawi, saudara. Justru orang yang mengejar kebahagiaan akhirnya jadi orang yang paling tidak bahagia. Semakin keras usaha kita untuk meraih kebahagiaan, semakin kita tidak bahagia. Tetapi kalau saudara mengejar Tuhan dan kebenarannya, kebahagiaan itu datang sendiri tanpa saudara sadari. Saudara perhatikan, satu-satunya jalan menuju sukacita sejati, kebahagiaan yang utuh, adalah menjadikan Tuhan sebagai tujuannya, bukan sebagai sarana. Tuhan bukan alat bantu untuk kebahagiaan kita. Tuhan adalah identitas kita dan pusat kehidupan kita. Dan dari sanalah mengalir kebahagiaan itu. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupanmu, dan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi rahasianya bukan berusaha cari Tuhan supaya bahagia, bukan saudara. Cari Tuhan untuk Tuhan, kebahagiaan pasti akan datang dengan sendirinya. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Carilah Tuhan, kamu pasti dapat kebahagiaan. Tapi cari kebahagiaan, kamu akan kehilangan keduanya. Jadi kalau kita lihat pohon itu tidak pernah mengejar supaya dia berbuah, enggak. Dia bertumbuh, dia berakar, buah itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita tahu kebahagiaan itu mungkin. Kita juga tahu kebahagiaan itu sifatnya di dalam, bukan dari luar.
Tidak bisa dikejar. Kalau dikejar, justru kamu kehilangannya. Nah, terus mungkin sudah tanya, peranku apa, pastor? Apakah kita hanya pasif menunggu supaya ditanam? Atau ada sesuatu yang harus kita pilih? Ada sesuatu yang harus kita lakukan? Mazmur 1 memberikan jawabannya. Yang keempat, poin yang keempat. Are you with me? Yes, okay, alright. Yang keempat, kebahagiaan dimulai dengan keputusan. Nah, kalau kita baca tadi Mazmur 1 ayat 1, dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak. Mazmur 1 dimulai bukan dengan orang yang berbahagia karena nasib, namun karena pilihan. Sadar, aku nggak mau seperti itu. Sadar menolak arus dunia. Alkitab menggambarkan orang bahagia bukan orang pasif, namun orang yang secara aktif memilih jalur yang berbeda, saudara. Saudara, kita nggak bisa hidup seperti dunia dan berharap memiliki sukacita dan damai yang hanya dimiliki oleh anak-anak Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, baca sama-sama yang paling bawah itu. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan. Banyak orang Kristen pingin berkat seperti Abraham tapi hidup kayak Babel, saudara. Nggak bisa. Dunia mengajak kita untuk terus tertarik kepada dunia, mengasihi dunia. Dan kita harus berani untuk belajar berkata tidak. Saudara, kita pikir, enggak lah, aku netral lah, aku pengen dua-duanya. Jadi kadang-kadang kalau aku butuh dikalibrasi, aku tak ke gereja. Aku tak baca kalibrasi hati itu bukunya, ya kan. Tapi pas lagi doing business, pas lagi kita kumpul-kumpul, ya bolehlah kita happy-happy, kita senang-senang. Kan aku cari kebahagiaan juga. Kebahagiaan di dalam Tuhan dan kebahagiaan di dalam dunia. Kan cari Tuhan dapat bahagia juga. Nah begitu saudara. Saudara, kita pikir kita bisa seperti itu. Tapi gak bisa, saudara. 2 Petrus 2 ayat 19 berkata begini. Baca sama-sama yang biru itu. 1, 2, 3. Setiap orang adalah hamba dari apa yang menguasai hatimu. Kalau kita tidak memilih akar yang benar, identitas kita di dalam Tuhan, di tempat yang benar, dunia yang akan menanamkan akar kebohongan, identitas palsu di dalam hati kita. Kita gak bisa kompromi terus. Identitasmu di dalam Tuhan atau saudara identitasmu di dalam harta, identitasmu di dalam teman-teman, identitasmu di dalam koneksi, relasi, performa, apapun itu. Saudara, Mazmur 1, kalau saudara perhatikan, itu ada sebuah progresi. Tidak berjalan. Berjalan itu bicara apa? Berjalan itu mendengarkan. Mendengarkan apa? Nasihat orang fasik. Terus kemudian apa? Tidak berdiri. Berdiri itu apa? Kalau saudara lagi jalan, terus tiba-tiba saudara kelihatan orang-orang lagi ngomong-ngomong, terus gini, ngomong apa rek? Wah, kan gitu kan? Terus habis itu ngomong-ngomong, akhirnya sudah berdiri. Berdiri apa? Berkawan. Berkawan dengan apa? Dengan orang berdosa. Kemudian tidak duduk. Duduk itu bicara apa? Habis jalan, berdiri, kongko-kongko, duduk. Duduk itu beridentitas dengan kumpulan pencemooh. Perhatikan saudara, siapa yang saudara izinkan untuk membentuk pikiranmu, membentuk arah hidupmu? Kamu duduk bersama dengan siapa? Saya nggak bilang kita nggak boleh berteman, tapi siapa yang menjadi pengaruh utama dalam hatimu? Pengikut Kristus atau para pencemooh? Setiap pilihan kita membentuk identitas kita dan mempengaruhi sumber kebahagiaan kita. Apa yang kamu pilih setiap hari? Konten apa yang saudara nikmati? Suara siapa yang saudara dengar akan menentukan loyalitas hatimu. Kursi mana yang kamu duduki? Coba kita periksa. Kadang-kadang kita ini tidak intensional di dalam hidup kita. Saudara, hari ini hari Pentakosta. Roh Kudus turun untuk mengubah hati saudara. Mengubah penundukan hati saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Kemudian kalau saudara baca ayat 2-nya, tetapi yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya. Saudara, orang berbahagia tidak duduk bersama dengan pencemooh, tapi duduk dalam apa? Perenungan firman. Bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tapi merenungkan, menyerap,
memikirkannya, memutar ulang, mereflektifkannya. Saudara, pertanyaannya bukan apa yang sedang menyerap, apakah saudara sedang menyerap sesuatu? Kita semua menyerap. Apa yang sedang kamu serap? Apa yang sedang kamu resapi hari-hari ini? Kalau yang kamu resapi adalah hal-hal yang fana, ya itu akan jadi identitasmu. Roh Kudus ingin kita merenungkan Injil siang dan malam, karena dari sanalah akar sukacita itu semakin kuat. Nah, di akhir khotbah ini saya memberikan sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Mazmur 1. Kalau sudah lihat Mazmur 1 memberikan kontras antara apa? Pohon, katakan sama-sama apa? Pohon dan apa? Sekam. Pohon itu ditanam, berakar. Di mana dia akar ditanamnya? Di tepi aliran air. Bertumbuh, menghasilkan buah. Sekam berterbangan, rapuh, kosong, ditiup angin, gak punya masa depan. Artinya gini, Mazmur 1 menutup dengan kontras yang sangat tegas. Dua jenis kehidupan, dua hal, dua hasil, dua identitas. Sekam terlihat ringan, bebas, cepat, tapi kosong, rapuh, gak ada isinya. Pohon mungkin lambat, tapi kokoh, berbuah, dan hidup. Pertanyaannya bukan kamu punya buah atau tidak, tapi kamu berakar kuat atau terbang diombang-ambingkan oleh keadaan seperti angin. Saudara, kalau mau jujur, saya bukan cuma ngomong tentang saudara, tapi saya juga. Kenyataannya kita semua lebih sering hidup seperti sekam. Kita mudah bergoyah, kita mudah panik, gampang kecewa. Karena apa? Akar kita, identitas kita sering bukan pada Tuhan, sering bukan pada kebenaran Injil, tapi pada performa, pada pengakuan, pada pencapaian. Kita cari kebahagiaan pada hal-hal yang fana, malah justru kita kehilangan arah. Kenapa? Karena akar hati kita rusak. Kita mudah diombang-ambing oleh angin, kita mudah goyah, panik, kecewa. Kenapa? Karena akar hati kita rusak. Saudara, saya akan berikan ilustrasi saya sendiri, saudara. Terakhir-terakhir ini kan kita lagi Surabaya terutama demam padel. Siapa di sini yang main padel? Ya, langsung ke tangan. Ya, saya juga ya. Seminggu bisa 3-4 kali main padel ya, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu ya, natur dosa terlihat di tengah lapangan padel, saudara. Awalnya kan gini, kita main padel tuh lucu, saudara. Ketawa-ketawa terus, soalnya apa? Wah, golong komeng gak karuan gitu ya, saudara ya. Ya, terasa menyenangkan. Kita main untuk olahraga, bersosialisasi, jaga relasi, having fun. Tapi lama-lama, saudara, saya ceritakan pada saudara, saya mulai menyadari sesuatu. Ketika permainan makin intens, dia bilang, sepatu ini keliru ini, loro kabeh beli sepatu. Wah, ini masalahnya raketku ini kurang pas sih, beli raket gitu, saudara ya. Dan makin kompetitif, perlahan suasananya berubah. Tanpa kita sadari, yang tadinya hanya untuk fun berubah jadi pembuktian diri. Mulai muncul rasa kecewa kalau kalah. Dulu kalah guyung-guyung, sekarang kalah mulai panas. Kesel kalau partnernya ternyata kurang jago. Muncul kecenderungan mulai milih-milih partner yang dianggap lebih jago. Ada yang mulai terusik karena partnernya kurang bisa main. Ada yang diam-diam kecewa karena sekali main kan 2 jam, 5 kali main mungkin kalah terus. Ada yang mulai membentuk grup elit yang jago sama jago, sehingga para pemula yang kurang jago mulai terasa tersisihkan. Tanpa disadari, arena yang seharusnya jadi tempat sukacita, bahagia, kebersamaan berubah jadi ladang kompetisi, pembuktian diri, bahkan jadi tempat yang saling menjatuhkan. Saya bukan sedang nyindir siapa-siapa, tapi saya pun melihat hal yang sama dalam diri saya. Ini bukan soal padelnya, ini soal hati manusia. Akar hatinya rusak seperti sekam. Di tempat yang seharusnya paling netral dan menyenangkan, dosa muncul diam-diam.
Lewat cara kita cari nilai diri, cara pengakuan, cari pengakuan, ingin jadi pusat. Dan ini saya sadar, bukan cuma di olahraga, ini cermin hati saya sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Karena dosa bukan membunuh, dosa bukan mencuri atau kegagalan moral yang besar. Dosa itu akar hati yang salah. Menaruh pusatnya di mana? Bahkan tempat se-fun dan se-harmless lapangan padel pun natur dosa tetap muncul. Kita ingin menang, kita ingin diakui, kita ingin jadi pahlawan di mata orang lain. Mulai kita menilai orang lain bukan dengan kasih, tapi dari performa. Mainnya ciamik deh. Kita kecewa dengan orang kurang ciamik deh. Padahal tadinya tujuannya sederhana, olahraga dan fun. Tapi hati manusia tidak bisa netral. Hati kita berusaha membangun identitas dari skor, dari skill, siapa partner kita. Dan ini bukti bahwa dosa bukan hanya tentang perbuatan, tapi posisi hati. Saya bukan mengkritisi padel, karena saya berencana untuk main padel lagi nanti malam, saudara. Hanya kasih Kristus yang bisa menebus dan membebaskan kita. Amin. Keinginan terus-menerus untuk jadi yang paling hebat, paling benar, paling layak dihargai, itu kenyataan bahwa kita semua lebih sering hidup seperti sekam. Hati kita itu kosong, makanya kita cari nilai di tempat-tempat yang fana. Perhatikan saudara, hal seperti ini terjadi bukan hanya di lapangan padel, tapi di tempat kerja, di pelayanan, dalam keluargamu. Kita cari identitas dari skill, pencapaian, status, pengakuan, komunitas. Kita bangun hidup dari luar ke dalam. Padahal Alkitab bilang, dan Tuhan lihat, apa yang ada di dalam hatimu itu yang penting. Ilustrasi ini bukan menyalahkan, tapi untuk membuka mata kita bahwa kita ini semua rentan. Amin. Kita semua rentan. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Kita semua butuh ditanam kembali di tepi aliran air yang benar. Bukan di lapangan performa, tapi di tanah kasih karunia. Hanya di situ kebahagiaan sejati. Nah, kekuatannya supaya kita hidup seperti pohon dan tidak seperti sekam itu apa? Perhatikan saudara. Injil tidak berkata, jadilah pohon yang kuat, berusahalah jadi pohon yang kuat, kamu akan diberkati. Tapi Injil berkata begini, perhatikan. This is the gospel connection. Ada seseorang yang pernah jadi seperti sekam, dibuang, supaya kita yang sekam ini, yang seharusnya dibuang, bisa tertanam sebagai pohon. Siapa orang itu? Siapa yang dibuang? Supaya kita sekam yang seharusnya dibuang itu bisa tertanam sebagai pohon. Dialah Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus Kristus anak Allah yang kudus dan benar dihantam penuh oleh murka Allah, dicerai-beraikan seperti debu, diinjak-injak, diperlakukan seperti sekam busuk yang dibakar dan dibuang. Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bukan sekedar menderita, namun dia ditolak secara total oleh Bapaknya. Dia bukan sekam, tapi rela jadi sekam, supaya saudara dan saya yang memang sekam bisa ditanam kembali, bisa dilahirbarukan. Salib yang seharusnya jadi tempat penghukuman saudara dan saya, menjadi tempat Yesus dicabut dari akar kehidupan dan dilempar keluar dari hadirat Allah, supaya kita yang seharusnya dibuang bisa ditanam ulang di dalam kasih, dalam anugerah yang tidak pernah kering. Karena hanya melalui salibnya akar kita, hati kita dipulihkan. Identitasmu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hanya melalui Roh Kudusnya yang dicurahkan di Pentakosta, hidup kita bisa berakar dalam sukacita yang sejati dan kekal. Yesus tidak hanya mati mengampuni dosamu,
Dia mati dan bangkit untuk memberikan hati yang baru, akar yang baru, sukacita yang tidak tergoyahkan. Dan ini bisa tumbuh hanya ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan dengan cara kita. Berserahlah kepada Kristus, pandanglah kepada salib. Apakah saudara benar-benar sudah memandang kepada Dia? Jangan-jangan kita pandang dari kekuatan kita sendiri. Mari sama-sama kita bertobat. Reflektifnya, selama ini saudara mengukur kebahagiaan hidupmu berdasarkan apa? Apakah saya sedang menyalahkan keadaan? Padahal akar hatimu sedang menjauh dari Tuhan. Apakah saya datang kepada Tuhan karena saya mengasihi Dia? Atau saya hanya memanfaatkan Tuhan karena saya ingin sesuatu dari Tuhan? Kita semua perlu bertobat dari berhala palsu itu. Apakah saudara secara aktif memilih untuk membasahi hati saudara dengan firman dan memandang kepada Kristus? Atau saudara membiarkan hatimu direndam oleh kebohongan dunia dan kekhawatiran? Hari ini saya rasa kita semua perlu bertobat bersama-sama. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu Yet Not I But Christ Who Lives in Me. Sambil para pemusik menyiapkan diri, saya akan membacakan implikasi Injil. Gospel people, orang berinjil, tidak mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, tapi justru menemukan kebahagiaan saat mengakarkan identitasnya di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Gospel people bukan orang yang hidupnya selalu mulus, tapi orang yang tahu di mana dia dapat berpijak waktu banyak goncangan sekalipun. Gospel people tidak menaruh identitasnya dengan mengikuti arus dunia, namun identitasnya berakar dalam kasih yang telah terlebih dahulu menebus hidupnya. Gospel people bisa tetap bahagia dan tenang walau banyak pergumulan, karena hatinya ditanam di tempat yang aman. Di mana? Di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Amin.